Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda hebat dan cantik serta soleha, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Nah, ini anak-anak bunda masih pada tidur ya bun. Boyo mau lanjut untuk menyetrika. Jadi Boyo biasanya menyetrikanya pagi-pagi sebelum mereka pada bangun. Karena kalau siang-siang kerjaan seperti setrikaan sini nggak bakalan tuntas ya. Nah, alhamdulillah di pagi hari ini Boyo bisa sharing kembali dengan bunda-bunda semuanya. Kali ini Boyo pengen sharing dengan bunda semuanya mengenai bagaimana sih menjadi ibu rumah tangga yang sukses dan bahagia. Terkadang menjadi ibu rumah tangga itu ada jenuh atau ada titik jenuhnya ya bun. Ya, menjadi ibu rumah tangga yang bahagia tentu impian semua wanita kan. Pekerjaan mengurus rumah tangga dan keluarga, memastikan anak-anak dan suami memiliki pakaian bersih untuk dikenakan, makanan lezat yang bergizi, yang mengenyangkan, Masya Allah belibet ya, dan rumah nyaman untuk ditinggali. Semua itu adalah bukan tugas yang mudah kan, mesti yang ekstra sabar, mempunyai kekuatan yang super. Ya pokoknya wanita-wanita hebat seperti bunda-bunda semuanya, itu yang menjadi andalan atau impian semua orang. Nah, meski demikian, ibu rumah tangga seringkali merasa dirinya tidak produktif. Ayo, siapa yang merasa dirinya sering dihantui dengan, waduh aku ini kurang produktif ya. Apa yang harus aku lakukan untuk membantu suami ya, ekonomi keluarga. Yang seperti itu ya. Pasti semuanya juga pernah mengalami ya bun. Nah, apalagi jika suami kurang memberi dukungan, tentu sebagai seorang ibu rumah tangga pasti akan rentan mengalami stres. Hati-hati ya. Nah, sebelum kita lanjutkan videonya, Buyo mau sapa-sapa kalian dahulu ya. Halo bunda-bunda hebat semuanya, tetap semangat menjadi ibu rumah tangga, tetap menjadi madrasah bagi anak-anak kita tercinta, tetap menjadi istri idaman bagi suami kita dan anak-anak, sebagai ibu yang baik dan bijak, serta ibu yang penuh dengan amanah. Nah, sekarang Buyo mau lanjutkan ke sesi terima kasih Buyo untuk kalian semua yang selalu mendukung Buyo dengan like, komen, serta subscribe-nya. Nah, yang belum subscribe, yuk subscribe dulu ya. Tur nuhun. Seperti yang dilihat di video, ini adalah aktivitas keluarga Buyo setiap harinya, yaitu di weekend yang kemarin ya. Jadi setiap pagi Buyo itu benar-benar sibuk karena Buyo mempunyai 4 orang anak. Jadi Buyo bagi-bagi tugas nih. Yang cuci piring siapa? Ayo. Yang mau ngepel siapa? Ayo. Yang mau beresin tempat tidur? Ayo siapa? Ya, yang terpenting adalah mempunyai tanggung jawab atas dirinya masing-masing. Contohnya si kakak membereskan tempat tidurnya sendiri, begitu pula adiknya. Nah, kalau yang bocil, yang 2 balita itu masih tidur. Jadi nanti bangun-bangun pas sudah beres, amin. Tetapi kalau misalkan rewel, bagi tugas lagi nih yang cuci piring, yaitu Pak suami. Enak kan kalau gitu ya? Kunci kebahagiaan anak-anak dan keluarga adalah apabila ibunya merasa bahagia. Nah, jadi bunda-bunda harus merasa bahagia ya. Namun dengan tugas-tugas yang menumpuk, bagaimana caranya menjadi ibu rumah tangga yang bahagia? Nah, pertanyaan inilah yang sering muncul di kepala kita, wahai ibu-ibu rumah tangga. Seorang ibu rumah tangga dengan berbagai macam kesibukan yang menumpuk pasti merasakannya. Nah, mari kita buka bagaimana sih tips menjadi ibu rumah tangga yang sukses dan bahagia. Yang pertama adalah buat variasi jadwal mingguan ya. Menyiapkan sarapan, membereskan rumah, menemani anak bermain, memasak, mencuci, dan sebagainya adalah rutinitas yang bunda lakukan setiap hari kan. Tak heran bunda mudah jenuh melakukan semuanya. Nah, cara mudah membuat bunda lebih bahagia adalah dengan menyelipkan satu kegiatan berbeda yang selalu ditunggu-tunggu. Apa itu?
Misalnya mengajak anak kita melakukan kegiatan seni, misalkan dengan nyanyi-nyanyi, karaoke di rumah, playdate dengan teman yang memiliki anak seumurannya, tapi di kondisi yang seperti ini pastinya di rumah terus ya. Jadi kita harus benar-benar mampu menciptakan kondisi dengan anak supaya kita bahagia, anak juga bahagia. Misalkan main main boneka-bonekaan dengan kita dan lain sebagainya yang memiliki jiwa kita bisa bahagia seperti itu ya, atau sekedar membeli bakso dengan anak itu akan merasa bahagia, anak pun merasa bahagia. Kemudian tips yang kedua adalah supaya kita merasa bahagia dan sukses, yaitu pergi keluar rumah. Nah, tetapi di masa PPKM ini yang diibaratkan masyarakat disarankan untuk tetap di rumah, tapi sesekali kita mesti keluar rumah untuk hiburan ya Mom, tetapi dengan harus menjaga prokes tentunya, yaitu jalan-jalan keliling komplek, mengajak anak ke taman dekat rumah, atau sekedar berjalan kaki ke minimarket terdekat, bagus untuk membuat Bunda tetap bahagia. Udara dan sinar matahari dapat membantu mengurangi stres yang Bunda rasakan. Ya kan? Merasakannya kan? Sama Buyo juga. Nah, tips yang selanjutnya adalah temukan ibu lain yang senasib. Ayo, jadi kita pun harus punya teman nih yang senasib, mempunyai kesibukan, apalagi Bu Yuni dengan 4 orang anak. Ya, berteman dengan ibu rumah tangga lainnya akan membuat Bunda tidak merasa sendirian, Bun. Ya, biasalah bertukar pendapat, bertukar pikiran, sharing mengenai kesibukan kita, terus kejengkelan anak-anak dan lain sebagainya. Ya, jadi Bunda bisa saling mendukung dan meminta masukan bila sedang menghadapi masalah. Contohnya masalah dengan anak, masalah bagaimana cara menghadapi anak yang lagi daring ya. Sekarang kan anak daring malah ibunya yang stres ya, karena anak-anaknya santai, ibunya yang mesti keluar-keluar seperti itu. Berbagilah, sharing dengan tetangga-tetangga kita. Berbagi cerita terbukti bisa mengurangi sedikit beban yang Bunda rasakan. Bunda pun tidak lagi stres dan bisa merasa lebih bahagia. Asalkan dalam tanda kutip jangan sampai kita mengumbar aib atau keburukan diri sendiri, keburukan suami. Nah, itu mah dijaga ya biar tidak menjadi gibah dan tidak menjadi dosa, karena kita sebagai istri disarankan atau diwajibkan untuk menutupi aib suami kita atau aib keluarga atau rumah tangga kita. Oke? Jadi yang positif-positif aja ya sharingnya. Kemudian untuk bisa menjadi ibu bahagia dan sukses, yang keempat adalah tularkanlah hobi kita pada anak. Bunda seorang apa? Seorang pecinta senikah? Apa seorang yang juru masak yang handalkah? Atau yang lainnya? Atau punya hobi olahraga? Nah, suka naik gunung maupun memasak? Apapun minat Anda, temukan cara untuk menularkan hobi tersebut kepada anak kita ya Bun. Jika Bunda suka memasak, Bunda bisa meminta anak membantu di dapur, bercerita sambil bercerita ria. Adek mau masak apa sekarang? Mau dimasakin apa nih sama Bunda? Yuk bantu-bantu Bunda ya. Jadi anak pun senang. Atau ajak anak Anda menonton tayangan memasak bersama-sama. Nah, seperti itu membuat kita bahagia. Jadi intinya luangkan waktu untuk bersama anak-anak sesibuk apapun kita sebagai ibu rumah tangga dengan kesibukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak akan habisnya. Ya. Menemukan apa yang Bunda hebat semuanya sukai sekaligus dapat berbagi dengan anak akan menambah kemampuan Bunda tanpa perlu merasa bersalah meninggalkan anak. Ya contoh yang sepele aja sekarang Bun, sekarang kan masanya anak-anak daring di rumah ya, jadi biasakanlah kita menemani anak-anak belajar. Jadi waktu kita sesibuk apapun kita, temanilah mereka, persiapkan persiapan untuk Zoom-nya atau yang lainnya, dampingi, atau kalau misalkan sekedar tidak ini, tanya apa yang tadi guru yang guru tanyakan, apa yang guru tugaskan, atau apa yang tadi guru bahas. Jadi perlu ditanya sesekali ya.
Oke Bun, nah tadi itu bocilnya sudah pada bangun dan lagi pada mandi berenang berdua. Kita lanjutkan ya Bun, bagaimana cara menjadi ibu bahagia serta sukses. Insya Allah sukses dunia akhirat dan bahagia dunia akhirat. Yang kelima yaitu cari pekerjaan sampingan yang bisa menjadi pekerjaan yang bisa dikerjakan dari rumah, maksud Boyo. Boyo jadi belibet nih karena tadi buru-buru nih keburu Ata bangun. Ya, menjadi ibu rumah tangga adalah pekerjaan penuh waktu. Sayangnya tidak diikuti oleh gaji yang juga besar. Gajinya dari mana sih ibu rumah tangga? Dari Allah, pahala yang besar nanti di akhirat ya Bun. Jangan sampai kita merasa diri kita itu tidak ada harganya. Allah akan menghargai semuanya itu dengan pahala yang berlipat ganda asalkan kita mempunyai sifat atau mempunyai ikhlas mengerjakan segala sesuatunya dengan ikhlas. Nah, terkadang hal ini yang membuat para ibu rumah tangga merasa kurang dihargai. Ada yang merasa, oke, jauh-jauhkanlah sifat itu. Rasanya Bunda ingin berkontribusi untuk menambah penghasilan keluarga. Tentu sih kalau misalkan kita merasa bahwa tengah bulan nih uang atau dompet yang sudah kita pos-poskan ambiar karena terpakai dengan dana ini, dana itu. Terus, aduh, habis berapa ya tadi ya, aduh gimana ya nanti ini SPP anak belum, aduh segala macam pusing di kepala ya. Bunda bisa mencari pekerjaan sampingan Bun, jangan stres, yang bisa dikerjakan dari rumah. Pilih pekerjaan yang tidak banyak menyita waktu sehingga urusan anak dan rumah tetap bisa jadi prioritas utama. Contohnya menjadi YouTuber boleh, itu tidak akan menyita waktu asalkan kita prioritas utamanya adalah anak. Kita bisa mengedit tengah malam setelah anak-anak tidur ya, atau yang mempunyai hobi memasak bisa jualan masakan secara online atau ke sekedar teman-teman terdekat kita via WA atau lain sebagainya. Atau yang mempunyai jasa bisa menjahit, kita buka jasa jahit atau jasa laundry dan lain sebagainya. Salah satu pekerjaan sampingan yang menghasilkan uang tapi bisa dikerjakan dari rumah adalah bisnis bersama kita. Semua bisa kita kerjakan. Jadi tadi sudah ada 5 tips bagaimana cara kita menjadi ibu yang bahagia dan sukses insya Allah untuk dunia akhirat. Kunci utamanya yang pertama adalah harus ikhlas dan ridho untuk menjalani sebagai peran kita apapun itu pekerjaannya, yaitu sebagai ibu rumah tangga dengan berjibun pekerjaan. Mudah-mudahan kita menjadikan ladang pahala dan keringat kita menjadi ladang amal kebaikan nanti di akhirat. Oke Bun, itu aja mungkin ya tipsnya, mudah-mudahan menjadi motivasi untuk Bunda semuanya. Insya Allah bunda-bunda semuanya adalah bunda-bunda terhebat di dunia ini. Tidak ada yang mengalahkan terkecuali bunda-bunda yang penuh dengan keikhlasan dan keridhaan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke Bun, dicukupkan sekian aja untuk konten Sbuyu hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di konten berikutnya. Insya Allah ya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada umur dan usia, mudah-mudahan kita selalu berkah di dalamnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.